Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, di pertemuan kali ini Pak Ranto mengingatkan untuk senantiasa bersabar ya, karena kita di tengah pandemi, kita juga melihat lingkungan kita, pasien COVID juga belum menunjukkan penurunan, artinya di luar sana juga tingkat penularannya masih cukup tinggi. Jadi Pak Ranto menghimbau kepada anak-anak sekalian untuk tetap bersabar ya, menjalani pembelajaran daring ini tentunya dengan penuh semangat. Insya Allah semester depan kita sudah pembelajaran tatap muka di sekolah. Begitu ya. Anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, untuk mengharap keberkahan ridho Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat, minta tolong untuk perwakilan salah satu siswa memimpin berdoa. Kepada Mbak Karisma, silahkan untuk dipimpin berdoa teman-temannya. Siap, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Karisma sudah memimpin berdoa. Anak-anak sekalian, Pak Ranto akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Silahkan semuanya dinyalakan kameranya, tampakkan wajahnya yang ceria hari ini dengan penuh semangat tentunya untuk mengikuti pembelajaran biologi ini. Baik, semuanya sudah hadir ya. Anak-anak sekalian, kita akan menyimak bersama-sama satu video ya. Nanti kalian bisa memberikan tanggapan dari video itu ya, ataupun pertanyaan. Silahkan nanti disampaikan. Baik, ini video yang akan Pak Ranto putar, silahkan dicermati dengan baik ya. Sahabat berbagi, untuk memeriksa DNA janin bisa diambil dari darah ibu pada kehamilan di atas 10 minggu. Ini disebut dengan pemeriksaan ProSafe NIPT atau ProSafe Non-Invasive Prenatal Test. Jadi pemeriksaan ini dilakukan pada kehamilan di atas 10 minggu. Sebelum kehamilan 10 minggu, kita tidak bisa melakukan pemeriksaan non-invasive prenatal test. Ya, pemeriksaannya sangat simpel seperti pemeriksaan laboratorium seperti biasa. Jadi ibu datang tidak perlu dengan persiapan puasa, jadi bisa kapan saja, asal kehamilan sudah di atas 10 minggu, kemudian diambil darah ibu, dari situ darah ibu akan bawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau anak kita perempuan, kasih namanya siapa nih? Kamu yakin perempuan? Perempuan aja dong, kan lucu tau bisa aku dandan nih. Kalau aku sih maunya laki-laki, tapi ya deh, oke. Kalau anaknya perempuan, alhamdulillah. Kalau anaknya laki-laki juga alhamdulillah. Iya sih bener. Yang penting kondisi anak kita nanti sehat, secara fisik pun sehat. Jadi pemeriksaan NIPT atau non-invasive prenatal test adalah suatu pemeriksaan di mana sampel itu diambil dari darah ibu. Karena di dalam darah ibu mengandung cell-free fetal DNA, di mana ini adalah suatu materi genetik yang ada di dalam darah ibu yang berasal dari janin. Sebelum adanya pemeriksaan non-invasive prenatal test, dulu ada pemeriksaan invasif, di mana sampel itu diambil langsung dari cairan ketuban maupun dari tali pusat pada janin. Dan ini sangat trauma atau sangat invasif buat janin. Ada risiko-risiko yang bisa ditemukan atau terjadi dengan pemeriksaan invasif. Jadi untuk pemeriksaan non-invasive prenatal test, ini risiko pada janin hampir tidak ada. Ya, akurasi pemeriksaan ProSafe NIPT ini jauh lebih akurat dibanding dengan pemeriksaan serum, di mana pemeriksaan serum akurasinya tidak setinggi dengan pemeriksaan ProSafe NIPT. Di samping itu, ProSafe NIPT atau pemeriksaan NIPT ini juga direkomendasikan oleh seluruh ahli obstetri dan ginekologi di Amerika sejak tahun 2012. Pemeriksaan ProSafe NIPT ini perlu dilakukan untuk semua wanita hamil. Ya, jadi untuk wanita hamil sebaiknya lakukanlah pemeriksaan ProSafe NIPT. Ada beberapa catatan untuk wanita hamil yang di atas 35 tahun, wanita hamil dengan riwayat cacat pada kehamilan sebelumnya, wanita hamil dengan riwayat keluarga dengan kecacatan sebelumnya. Kemudian pada pemeriksaan USG ditemukan adanya curiga kecacatan. Untuk kasus-kasus seperti ini, pemeriksaan NIPT atau ProSafe NIPT ini mutlak untuk dilakukan. Setelah darah diambil dari ibu hamil, pertama-tama yang kita lakukan adalah mengisolasi plasma tersebut dari darah ibu hamil. Kemudian dari plasma tersebut kita ekstraksi DNA, di mana plasma tersebut mengandung DNA dari ibu dan juga dari janin. Darah ibu hamil kami isolasi plasmanya menggunakan sentrifuga.
sebanyak 2 kali sehingga kita mendapatkan plasma. Dari plasma tersebut, kita melakukan ekstraksi DNA dengan sistem vakum. Kemudian setelah kita mendapatkan ekstrak DNA-nya, kita proses lagi menjadi library yang dapat dibaca oleh alat Next Generation Sequencer. Dengan alat Next Generation Sequencer ini, kita dapat mendeteksi resiko kelainan kromosom pada janin. Pemeriksaan proses prenatal NIPT adalah merupakan suatu pemeriksaan screening. Hasil dari proses NIPT disebutkan di situ ada high risk dan low risk. Kalau didapatkan hasil high risk, maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu konfirmasi dengan pemeriksaan karyotyping. Jadi dengan pemeriksaan proses NIPT, pasangan suami istri wanita hamil akan lebih tenang karena kita bisa mengetahui bagaimana keadaan kromosom janin yang ada dalam kandungan ibu, sehingga ibu dapat menjalani kehamilan itu dengan lebih tenang dari awal sampai di akhir persalinan. Kromosom adalah struktur yang mengandung unsur-unsur genetika manusia. Manusia memiliki total 46 kromosom. 2 diantaranya adalah kromosom seks, yang disebut dengan kromosom X dan kromosom Y atau Y. Komposisi kromosom untuk wanita adalah 46XX, sedangkan untuk pria adalah 46XY. Setiap setengah dari sepasang kromosom tersebut diwarisi dari masing-masing orang tua. Pada kelainan kromosom, di mana terjadi kelainan di titik 13 atau yang kita sebut dengan Patau syndrome, atau kelainan di titik 18 atau yang kita sebut dengan Edwards syndrome, dan kelainan di titik 21 atau yang kita sebut dengan Down syndrome. Kelainan ini akan berdampak pada tumbuh kembang janin di dalam kandungan. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi. Jadi anak-anak sekalian, setelah menyimak video tadi, kalian juga bisa mengambil banyak informasi. Salah satunya adalah perkembangan teknologi di dunia kedokteran, ya. Di antaranya adalah non-invasive prenatal test, ya, untuk mendeteksi kondisi janin, kondisi genetiknya, terutama ketika dia masih di dalam kandungan, ya. Itu. Tadi di video juga disampaikan, mungkin juga kalian mencermati kaitannya dengan kromosom, ya. Pak Keranto pengen tanya, kira berapa jumlah kromosom normal pada manusia? Ada yang bisa jawab? Dalam satu sel ada berapa jumlah kromosom manusia? Ya, silakan siapa yang mau jawab? Saya Pak, 46 buah kromosom. Baik, ya. Betul sekali ya, ada 46 buah. Pertanyaan selanjutnya, ketika jumlah normal kromosom manusia itu ada 46. Ya. Apa yang terjadi ketika jumlah ini kurang atau lebih? Misalnya kurang dari 46 atau mungkin lebih dari 46, 47 mungkin. Kalau kurang berarti 45 mungkin. Ya, seperti itu. Apa yang akan terjadi? Silakan Mbak Siska, sepertinya mau menjawab. Tadi disampaikan di video ada. Jika terjadi kelebihan dan kekurangan kromosom akan terjadi kelainan seperti sindrom. Iya, betul ya Mbak. Jadi sudah menyimak videonya dengan cermat tadi, salah satunya adalah munculnya kelainan ketika kromosom ini jumlahnya kurang dari normal maupun lebih normal. Ya. Hari ini kita akan memperdalam materi apa? Hari ini kita akan belajar kromosom, Pak. Ya, tentu saja kita akan memperdalam materi kromosom ya. Betul sekali yang disampaikan tadi Mbak Karisma. Ya, kita akan memperdalam materi kromosom hari ini. Baik anak-anak, betul sekali tadi disampaikan bahwa hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi genetik, sub pokok materi yaitu kariotip kromosom dan replikasi DNA. Itu ya. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama kalian bisa menguraikan kariotip kromosom pada makhluk hidup ya, terutama pada diri kalian sendiri, pada manusia ya. Dengan jumlah kromosom 46 misalnya, itu kariotipnya seperti apa, nanti kalian bisa pelajari setelah ini. Yang kedua, kalian bisa memiliki keterampilan dalam membuat model replikasi DNA. Jadi kalian nanti bisa menjelaskan ketiga teori replikasi DNA. Untuk memperdalam materi kromosom dan nanti juga kita akan belajar tentang replikasi DNA. Ya, Pak Ranto akan memutar satu video lagi. Kalau video yang pertama tadi tentang fenomena perkembangan teknologi ya di lingkungan kita, ya terutama di dunia kedokteran. Untuk video ini berkaitan langsung dengan materi. Silahkan disimak baik-baik. Kemudian nanti kalian berikan
tanggapan atau mungkin kalau kalian mengalami kesulitan dalam memahami materi tersebut, silakan nanti disampaikan pertanyaannya. Baik ya, silakan simak videonya dengan cermat. Halo semua, selamat datang kembali di update video terbaru, di mana kali ini kita akan membicarakan salah satu pengetahuan dasar ilmu kedokteran, yaitu mekanisme replikasi DNA. Sebelum kita lanjut, perkenalkan saya Cecep, selamat datang di Ceherang. DNA merupakan molekul yang sangat penting bagi makhluk hidup. Hal ini dikarenakan DNA berisi informasi cetak biru dan program yang menjadikan sesuatu hidup serta menentukan jenis apa makhluk hidup tersebut. DNA menentukan apa makhluk hidup itu bakteri, ayam, atau bahkan manusia. Oleh karena itu, DNA digandakan untuk diwariskan dari sel induk ke sel anakan dan dari individu induk ke keturunannya. Proses penggandaan DNA inilah yang dinamakan replikasi DNA. Adapun proses replikasi DNA ini terjadi di tiap sel, baik bakteri maupun eukariota. Untuk eukariota, proses replikasi DNA terjadi di inti sel. Selain itu, pada eukariota, khususnya manusia, proses replikasi DNA ini berlangsung saat siklus sel, yakni fase S dari interfase. Sekarang mari kita mulai membicarakan langsung tentang langkah replikasi DNA. Pertama harus diketahui bahwa DNA direplikasikan secara semi-konservatif. Artinya DNA induk dibagi menjadi dua, kemudian DNA anakan akan terdiri dari setengah dari DNA induk, dan kemudian setengah sisanya merupakan sintesis DNA yang baru. Pertama yang dibutuhkan adalah membuka struktur double helix. Kita ketahui sebelumnya bahwa secara alami, DNA akan membentuk struktur double helix. Struktur ini menyebabkan molekul DNA stabil. Namun, agar replikasi dapat berlangsung, maka struktur ini harus dibuka. Proses pembukaan struktur double helix ini dilakukan oleh enzim helikase. Setelah double helix terbuka, maka enzim DNA polimerase dapat masuk dan menggunakan single strand DNA yang terbuka sebagai template pembuatan strand DNA yang baru. Nah, arah replikasi DNA bergerak dari ujung 5 ke 3. Namun kita tahu bahwa dua pita DNA template memiliki dua arah yang berlawanan. Satu template dinamakan leading strand karena arah replikasi searah bukaan helikase. Contohnya dalam gambar, helikase arah ke kanan dan replikasi di template ini juga ke kanan. Adapun strand komplementnya memiliki arah kebalikan, yaitu di gambar ini di kiri. Strand ini dinamakan lagging strand. Akibat arah replikasi yang berlawanan dengan arah helikase, maka di lagging strand DNA yang baru dibentuk tidak sebagai satu pita yang utuh, namun berupa fragmen DNA. Fragmen ini dinamakan fragmen Okazaki. Adapun proses replikasi di lagging strand ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembentukan RNA primer oleh RNA primase, berbeda dari leading strand yang pembentukan RNA primer hanya satu kali. Di lagging strand RNA primer dibentuk beberapa kali. Setelah dibentuk RNA primer, maka DNA polimerase akan masuk. Karena terdapat beberapa RNA primer, maka DNA baru yang disintesis berbentuk fragmen, sehingga terjadi pembentukan fragmen Okazaki. Setelah itu, RNA primer akan dibuang dan diganti dengan DNA. Kemudian pada akhirnya, fragmen ini kemudian akan digabungkan oleh DNA ligase, sehingga membentuk produk hasil satu pita DNA baru yang utuh. Nah, begitulah proses replikasi dari sintesis dari DNA. Sudah dilihat videonya semuanya? Ada pertanyaan dari video yang sudah kita lihat bersama-sama tadi? Siapa? Ya, silakan. Saya masih bingung dengan cara penulisan kariotip kromosom, Pak. Jadi, ada pertanyaan tentang bagaimana cara menuliskan kariotip kromosom pada manusia. Oke, saya tampung dulu pertanyaannya. Oke, baik. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Replikasi DNK kan ada 3, yang harus kita gunakan yang benar yang mana ya Pak? Baik, ini ada pertanyaan satu lagi. Jadi kan replikasi DNA itu ada 3. Konservatif, semi konservatif, dan dispersif. Dari ketiganya mana yang kita pakai atau mana yang paling benar? Ya, yang itu. Saya tampung dulu 2 pertanyaan ini ya. Nah, untuk menjawab 2 pertanyaan tadi, ya, setelah ini kalian coba mengakses web e-learning ya. Jadi untuk kegiatan sinkronusnya atau web meetingnya
kita pending terlebih dahulu, kita cut terlebih dahulu, kemudian kita nanti bertemu pada tahap atau pada sesi presentasi. Nah, intinya setelah ini kalian membuka web e-learning, login dengan akunnya masing-masing, ya. Kemudian kalian membuka menu materi pelajaran khususnya kalian membuka menu materi pelajaran. Di situ ada materi karyotip kromosom dan replikasi DNA. Silahkan dibaca bahan ajarnya, sudah dalam bentuk flipping book. Ya. Bahan ajar sudah dalam bentuk flipping books. Ya, kalian tinggal mengaksesnya seperti halnya membuka buku. Nah, setelah itu, kalian juga bisa memperdalam materi ini dengan membuka video. Jadi di materi itu juga ada link video yang sudah disisipkan. Ya. Nah, setelah mempelajari bahan ajar, membuka link video, terakhir kalian bisa mengakses LKPD-nya. Membuka LKPD-nya, kemudian mengerjakan LKPD. Khusus untuk pengerjaan LKPD ini, nanti kalian kerjakan dengan berkelompok atau diskusi kelompok. Ya, silahkan memanfaatkan laman chat yang ada di bawah LKPD. Ya, Pak Ranto akan menilai setiap aktivitas asinkronus ataupun kegiatan chat di laman e-learning, siapa yang aktif di situ akan kelihatan. Ya, ini bagian dari penilaian keterampilan. Ya, jadi nanti silahkan jangan pasif, tapi kalian bisa aktif bertanya, mengemukakan pendapat di situ, atau mungkin berdiskusi dengan teman kelompok yang lain. Ya, baik anak-anak, kita masuk ke sesi presentasi. Ya, Pak Ranto mengingatkan bahwa salah satu tagihan yang ada di LKPD adalah membuat PowerPoint. Jawaban LKPD-nya dalam bentuk PowerPoint. Kemudian perwakilan kelompok nanti mempresentasikan hasilnya. Nah, sekarang kita masuk ke presentasi. Silahkan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, yang pertama mau tampil kelompoknya Putri, silahkan. Ya, kita cermati, yang lain juga menyimak apa yang disampaikan kelompoknya Putri. Kalau nanti ada yang salah atau kurang tepat, kalian bisa tanggapi. Oke, silahkan Putri. Di sini sesuai dengan LKPD, kami membahas karyotip kromosom dari kuda dan juga anjing. Yang pertama untuk kuda memiliki 64 buah kromosom. Untuk kuda jantan memiliki formula 62 autosom plus X dan Y. Untuk spermanya atau sel gamet jantannya bisa kita tulis dengan formula 31A, 31 autosom plus X dan 31 autosom plus Y. Untuk kuda betinanya di sini sama, hanya yang beda adalah jenis sel gametnya. Jadi bisa kita tuliskan 62 autosom plus XX. Untuk sel ovumnya atau gamet betinanya bisa kita tuliskan dengan rumus 31 autosom plus X. Hanya satu kali penulisan saja karena sudah mewakili dari X dan X. Kemudian untuk hewan yang kedua itu ada anjing. Anjing punya 78 buah kromosom. Untuk anjing yang jantan bisa kita tuliskan formulanya 76 autosom plus XY. Untuk sel spermanya atau gamet jantannya bisa kita tuliskan juga 38 autosom plus X dan 38 autosom plus Y. Untuk anjing betinanya di sini kita bisa menuliskan 76 autosom plus XX dengan sel gamet betinanya 38A plus X. Seperti itu, Pak. Terima kasih Putri sudah memaparkan hasil diskusinya. Ya, ada yang mau menanggapi? Cukup? Baik, kita lanjutkan presentasi selanjutnya. Kelompoknya siapa sekarang? Ya, silakan kelompoknya Khairunisa. Ya, untuk memaparkan hasil diskusinya. Sudah disiapkan ya? Ya. Ya. Nisa, silahkan. Sapi 60 buah kromosom, 1 sapi jantan, 58A plus XY, sperma 29A plus X,
29A plus Y. 2. Sapi betina 58A plus XX, ovum 29A plus X. Simpanse 48 buah kromosom, 1 simpanse jantan 46A plus XY, sperma 23A plus X, 23A plus Y. 2 simpanse betina 46A plus XX, ovum 23A plus X. Terima kasih Mbak Nisa sudah memaparkan dengan cukup bagus ya. Satu lagi, kelompok yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompoknya siapa? Harisma, silahkan. Ya, kelompoknya Harisma ini akan memaparkan tentang replikasi DNA. Ya, terima kasih. Replikasi DNA ada 3. Yang pertama yaitu model konservatif. Pada model konservatif, 2 rantai DNA lama akan tetap tanpa mengalami perubahan dan dapat berfungsi menjadi cetakan untuk membentuk rantai DNA yang baru. Yang kedua, model semi-konservatif. Pada model semi-konservatif, 2 rantai DNA lama akan berpisah dan tiap-tiap rantai lama tersebut akan mengalami sintesis dengan prinsip komplementasi sehingga tercipta 2 rantai DNA. Yang ketiga, model dispersif. Pada model dispersif, beberapa bagian rantai DNA lama akan terpisah dan akan digunakan sebagai cetakan. Terima kasih Mbak Karisma sudah menyampaikan dengan cukup bagus ya. Kita beri applause untuk ketiga kelompok ini, luar biasa sekali ya penampilannya. Mudah-mudahan kelompok yang lain juga bisa mengikutinya. Ya, anak-anak sekalian, Pak Ranto akan menambahkan beberapa hal yang tadi belum sempat terbahas atau tersampaikan dari kegiatan presentasi kelompok tadi, kaitannya dengan materi kariotip kromosom dan replikasi DNA. Ya, saya coba untuk sharing screen, kalian cermati ya. Nanti penjelasan Pak Ranto, kalau ada yang kurang paham silahkan di-cut atau mungkin kalian bertanya, nggak apa-apa. Ya. Pak Ranto akan menambahkan beberapa materi yang tadi sebelum sempat terbahas di kegiatan diskusi sebagai penguatan ya. Ini materi ini. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar bagian-bagian kromosom ya. Sini juga Pak Ranto tunjukkan gambarnya. Jadi kromosom bentuknya seperti ini ya, memiliki 2 lengan, kemudian di tengahnya ada sentromer ya. Ada kromatid, kemudian ada telomer dan lain sebagainya. Itu sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, jadi penulisan kariotip kromosom pada manusia, yang pertama untuk laki-laki ya. Jadi sel tubuh itu terdiri dari 44 autosom plus XY. Atau kalau ditulis secara berpasangan berarti 22 pasang autosom plus XY. Ini kromosom gonosomnya. Sedangkan sperma ya, karena sperma itu adalah haploid, setengah dari induk. Nah, kalau ini kan diploid ya. Kalau yang sel tubuh itu diploid, kalau sperma haploid setengahnya. Berarti 22A plus X dan 22A plus Y. Ini kalau laki-laki punya 2. Jadi ada istilah sperma X karena kromosomnya tersusun atas 22A plus X dan sperma Y yaitu 22 autosom plus Y. Nah, kalau pada perempuan sel tubuhnya itu sama tadi 44-nya sama, autosomnya 44 plus XX ya. Atau kalau ditulis berpasangan berarti 22 pasang autosom plus XX. Nah, ovumnya hanya ada 1 kromosom yaitu menentukan kromosom X yaitu 22A plus X. Itu ya bedanya antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini adalah kariotip kromosom. Nah, ini adalah pada manusia. Normal human kariotip. Jadi ini kondisi normal pada manusia. Ini adalah kondisi kariotip kromosom pada manusia normal. Ya, jadi yang membedakan ini adalah bagian pojok bawah ini seks kromosom adalah kromosom seks atau kromosom gonosomnya. Ya, kalau ini XX berarti dia wanita, kalau ini XY berarti dia laki-laki seperti itu. Jadi sini urut ya. Pasangan kromosom pertama sampai nanti pasangan kromosom nomor 22. Nah, inilah yang nanti ketika ada penambahan jumlah kromosom atau terjadinya pengurangan yang akan menyebabkan terjadinya kelainan. Nah,
akan kita pelajari pada mutasi. Ya, setelah pembelajaran pewarisan sifat, kita akan belajar mutasi. Salah satunya adalah mempelajari tentang ini perubahan kromosom. Ya, perubahan itu bisa bertambah ataupun berkurang, gitu ya. Nah, kita akan belajar replikasi DNA. Tadi betul sudah disampaikan kelompok yang mempresentasikan ini tadi ya. Jadi ada 3 model replikasi DNA, semi konservatif, konservatif, dan dispersif. Ya, kalau semi konservatif ini masing-masing pita ini akan berpisah, betul. Ya, jadi berpisah, pilinannya akan ini kan lilitan DNA-nya kan akan terurai, ya. Kemudian nanti masing-masing lilitan akan membentuk DNA, memiliki pasangan DNA baru, rantai DNA baru. Ya. Kemudian untuk konservatif ini langsung ya. Di sini cetakannya baru, ini nukleotida baru ya. Ini kalau teori konservatif ya, ini adalah yang lama atau untaian DNA yang lama. Itu adalah konservatif. Kalau dispersif itu putus-putus. Jadi mungkin ini kan yang biru-biru ini yang lama, kemudian yang biru muda ini yang baru, rantai DNA yang baru. Itu bedanya antara dispersif, konservatif, dan semi konservatif. Tuh. Nah, dari ketiga ini yang paling mendekati yang mana? Yang saya tekankan adalah yang ini. Jadi kalian harus tahu semuanya. Masing-masing teori ini paham semuanya. Nah, di percobaan Melson dan Staff tentang replikasi DNA itu menyatakan kalau dari ketiga teori tersebut yang paling mendekati kebenarannya adalah yang semi konservatif ya, yang kita pakai. Ya. Dalam replikasi DNA kita kenal beberapa enzim. Nah, di sana ada nanti topoisomerase yang fungsinya adalah mengendorkan tegangan pada lilitan rantai ganda DNA. Kan tadi kan DNA itu masih berpilin ya, lilitan untaian rantainya, kemudian itu akan dikendorkan. Kemudian dilanjutkan helikase. Helikase nanti akan membuka rantai ganda itu menjadi 2 untai. Nah, ini kah 2 untai itu akan terbuka. Kemudian ada istilah SSB, single strand binding protein ya, protein penggabung rantai tunggal tadi. Mencegah rantai tunggal DNA yang nantinya akan berperan sebagai cetakan menjadi terurai biar tidak terurai, itu adalah fungsi dari SSB. Itu. Kalau kita melihat kata-kata helikase, ada enzim helikase membuka rantai ganda DNA, maka jelas ini yang kita mengacunya pada teori semi konservatif. Nah, lanjutkan enzimnya. Setelah adanya enzim tadi helikase membuka lilitannya, kemudian ada DNA polimerase. Fungsinya adalah menggabung deoksiribosonukleat trifosfat ya, memanjangkan rantai nukleotida tadi ya. Jadi untaian DNA-nya semakin panjang itu. Kemudian DNA ligase. Nah, ligase ini menyambung bagian-bagian tunggal DNA atau kita kenal dengan fragmen Okazaki. Nanti saya telah jelaskan di bagian belakang. Nah, primasenya ya, enzim primase itu mensintesis RNA primer sebagai substrat dalam reaksi polimerisasi. Jadi primase mensintesis RNA primer sebagai substrat dalam reaksi polimerase. Jadi primase fungsinya adalah mensintesis RNA primer sebagai substrat dalam reaksi polimerisasi. Nah, ini adalah replikasi DNA. Di sini ya ada leading strand dan lagging strand. Kenapa tadi ada fragmen Okazaki sana? Jadi pembentukan DNA pada leading strand itu dari arah 5 aksen ke 3 aksen ya. 3 aksen. Jadi ini kan secara kontinu. Nah, kalau leading strand berjalan secara kontinu ini nambah terus ya. Nah, ini kan fungsi enzim tadi ini kan ada 2 lilitan ya, ini kan dibuka oleh helikase. Nah, kemudian di sini pembentukan pasangan basa nitrogen dari DNA baru yang terbentuk ini secara kontinu. Kalau discontinue berarti yang lagging strand ya, karena di sini nanti ada fragmen lagi, kemudian ada fragmen istilahnya putus-putus. Nah, nanti baru akan disambung oleh tadi enzim apa? Ya, ligase.
Ya, ligase fungsinya adalah menyambung fragmen Okazaki ini. Itu ya, jadi ada dua, tadi saya jelaskan di awal ada leading strand dan lagging strand. Kalau yang leading strand itu secara kontinu ya, terbentuk secara terus-menerus. Nah, kemudian kalau lagging strand nanti kan terputus-putus ya, discontinue, dan nanti akan disatukan oleh enzim ligase, DNA ligase tadi. Baik anak-anak sekalian, diskusi sudah kita laksanakan, presentasi sudah kita laksanakan. Tadi Pak Ranto juga sudah menyampaikan beberapa hal tentang materi ini. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Ada yang mau membantu Pak Ranto membuat kesimpulan? Siapa? Ya, silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kariotip merupakan komposisi kromosom dari suatu organisme. Secara total, manusia memiliki 23 pasang kromosom yang terdiri atas 22 pasang kromosom tubuh, autosom, dan 1 pasang kromosom seks, gonosom. Autosom mengandung gen yang diperlukan untuk fungsi normal tubuh manusia, sedangkan gonosom merupakan kromosom yang bertanggung jawab dalam menentukan jenis kelamin. Kesimpulan yang kedua juga bagus sekali, berarti kalian juga memahami pembelajaran untuk hari ini. Pak Ranto senang sekali kalian begitu semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk sesi selanjutnya anak-anak sekalian, kita akan bermain kuis yang cukup menarik, yaitu apa? Kahoot. Ya, silahkan setelah ini coba kalian buka web kahoot.it ya. Kemudian Pak Ranto nanti akan menampilkan lewat sharing screen kode untuk mengakses soalnya. Selamat untuk 3 terbaik ya. Jadi ini adalah hasil dari kalian memahami materi untuk pembelajaran hari ini. Yang belum berkesempatan untuk mendapatkan nilai terbaik ya, jangan menyerah ya. Tetap harus semangat dalam belajar untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang ya. Jadi kalian bisa terus belajar. Silahkan jangan malas-malas untuk membaca. Jadi kalian berusahakan ketika ada postingan baru di web e-learning kaitannya dengan materi ataupun dengan video, silahkan itu untuk dibaca, dipelajari. Sehingga ketika kita pelajaran seperti ini kalian sudah gampang sekali menangkapnya atau mudah untuk memahaminya. Gitu ya. Baik anak-anak sekalian. Kita di penghujung pertemuan anak-anak sekalian. Ada yang mau membantu Pak Ranto menyampaikan, maaf. Ada yang mau menyampaikan manfaat pembelajaran untuk hari ini? Siapa? Ya, silakan, Mas Adnan. Ya, Mas Adnan mau menyampaikan manfaat pembelajaran hari ini. Manfaat belajar hari ini, kita bisa tahu perkembangan teknologi untuk mendeteksi keadaan genetik pada janin dalam kandungan. Terima kasih Mas Adnan, bagus sekali refleksinya.
ya. Berarti benar-benar memperhatikan pembelajaran ini. Senang kalau Pak Ranto semuanya bisa aktif seperti ini ya, jadi tidak diem semua atau mungkin hanya beberapa saja yang aktif, itu kelasnya kelihatan monoton ya. Jadi kelas ini luar biasa sekali ya, semuanya bisa aktif ya mengikuti pembelajaran walaupun harus daring ya. Pak Ranto bersyukur sekali punya anak didik seperti kalian semua ya. Baik anak-anak sekalian, saya kira untuk pembelajaran hari ini cukup ya. Kita akan bertemu di pekan depan untuk pertemuan selanjutnya membahas tentang pewarisan sifat ya, pewarisan sifat hukum Mendel. Ya, tentunya akan lebih menarik lagi dan lebih mengasyikkan lagi dengan game-game baru, dengan metode-metode baru yang nanti akan Pak Ranto berikan. Kalian harus tetap semangat mengikuti pembelajaran biologi ini, dan pesan Pak Ranto karena kondisinya sedang seperti ini ya, sedang pandemi seperti ini, kalian tetap menjaga protokol kesehatan 3M ya. Kalian harus rajin mencuci tangan, memakai masker, dan yang terakhir adalah menjaga jarak. Ya, semoga kita bisa terhindar dari paparan virus COVID-19 ini ya. Kita berikan kesehatan untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Begitu anak-anak, mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya, dan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam mungkin perkataan dan lain sebagainya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.